Ketemu lagi di Wawan Jog Channel, komunitas historika Bekasi. Sekarang kita seperti biasa, saya jalan dengan Bang Raden Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Kami berdua sekarang ada di Monumen Pancasila Sakti. Nah, kenapa dibilang Sakti, Bang? Oh, langsung aja kayak gitu? Iya, nggak ada. iya. Kenapa dibilang sakti? Nah, ini kan keterkaitan dengan 7 jenderal, ya kan? Nah, ini banyak cerita-cerita, ada yang tentang kudeta, tentang gerakan PKI, ya kan? Nah, kenapa bisa ada kejadian seperti itu yang sangat mengerikan sejarah bangsa Indonesia gitu, Bang? Bukan 7 jenderal, ya. Salah itu. 6 jenderal, 1 perwira. Perwira, oh iya betul. Ya, gitu kan. Ya, siap. Gimana, Bang? Jelasin dong. Nah, ini kan ceritanya berawal dari peristiwa G30S PKI, ya, 30 September. Betul. Kebetulan sekarang juga kan tanggal 20 berapa sekarang? 24 ya. 24 ya, udah sebentar lagi ada peringatan G30S PKI. Nah, sebenarnya kejadiannya kan waktu itu di sini kan tempat penculikan. Ya, penculikan dikumpulkan di sini kan awalnya. Betul. Yang jadi momen 30 Septembernya. Kita ke belakang dulu ya, sebelum terjadi G30S PKI. Ya. Nah, sebelumnya kan PKI sebagai Partai Komunis Indonesia, PKI itu adalah partai terbesar nomor 4 di Indonesia. Nah, ya. Pemilu tahun 1955 PKI itu nomor 4. Nomor 1 PNI, terus Masyumi, NU, PKI. Bayangkan, partai nomor 4. Betul. Partai modern. Dia terstruktur sampai ke bawah. Apa sebutnya, ranting berjalan semua. Pokoknya partai modern lah. Nah, bagaimana kita bayangkan sekarang bahwa sebuah partai modern yang sudah ke bawah akar rumput terstruktur begitu besarnya gitu, dan dia melakukan gerakan yang disebut G30 PKI, pemberontakan. Nah, kan begitu dahsyat lah pastilah. Betul. Nah, ceritanya kan berawal dari 30 September tadi. Waktu tanggal 30 September yang malam, 6 jenderal dan 1 perwira itu dilakukan penculikan oleh PKI. Betul. Nah, tragedi itu kan hanya dalam waktu 1 malam. Nah, 6 jam. Di dunia itu tidak ada peristiwa yang seperti di Indonesia. Betul. Dalam waktu hanya semalam, 6 orang jenderal dan 1 perwira. Betul. Istilahnya diceburin ke sumur. Terjadi tragedi pembantaian. Nah, terus apa lagi? Yang membuat cerita ini bukan cerita ya? Tragedi ini sampai luar biasa mencuat di seluruh dunia. Iya, kekejamannya, sadisnya. Karena itu terjadi, 7 jenderal itu dimasukkan ke dalam lubang. Betul. Ke dalam lubang sumur, dan sampai ketika diangkat kan sampai terjadi udah membusuk lah ibaratnya. Nah, itu kan menjadi suatu tragedi besar yang berawal di sini di malam 30 September itu. Yang lebih yang lebih luar biasa lagi kejadian setelahnya peristiwa ini. Tidak kalah sadis, tidak kalah menyenangkan lagi kejadian setelah peristiwa di sini. Oh, pembantaian, banyak pembantaian, pembersihan. Betul. Jadi ibarat kata kita ini tragedi berbalas tragedi gitu. Iya. Jadi di sini setelah kita kan ngomongin di sini kan kita dari komunitas historika Bekasi. Betul. Dari Bekasi. Saya cerita dulu ke belakang di Bekasi. Di Bekasi juga ada orang-orang Bekasi yang ketika peristiwa di sini yang disebutnya malam 30 September itu terlibat ada. Oh, ada. Ada orang Bekasi juga. Kebetulan saya kenal gitu. Sampai
tahan di Pulau Buru sampai 12 tahun lebih, hampir 15 tahun. Ada di sini. Dan di Bekasi juga ada. Maksudnya Partai Komunis Indonesia di Bekasi ada, dapat apa sebutnya, anggota dewannya dapat, ada masuk peringkat atas lah, termasuk peringkat papan atas. Iya, di paling partai. banyak dah Paling gitu, lah. paling banyak. Ada nomor 4 kalau nggak salah di Bekasi juga. Berarti sekitar tahun Pemilu 55, kan 55-an zaman ya. Orde Lama itu pemilu cuma 1 kali tahun 55. Nah, di Bekasi juga ada. Nah, ketika kita kejadian di sini tanggal 30 September, orang-orang Bekasi juga banyak yang terlibat. di sini. Makanya ketika selepas 30 September yang terjadi tragedi dibalas dengan tragedi, nah pembantaian di Bekasi juga banyak terjadi. Betul, betul. Jadi tiap wilayah itu yang seperti pernah kita ada di beberapa episode yang lalu kan, Apa daerah mana itu? Bojongmangu. Rancaiga. 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 Apa Cikarang apa sih masuknya? Cikarang Utara Cikarang Pusat. Cikarang Pusat. Betul. Itu kan terjadi juga pembantaian setelah peristiwa pembantaian di sini. Nah, terus balik lagi ke komunis itu, kenapa bisa dia tumbuh besar gitu sampai peringkat nomor 4 ya? Betul. Itu kan seperti dalam di seluruh dunia, paham komunis akan tumbuh subur apabila di satu negara itu terjadi ketimpangan, Ya, ketimpangan sosial, masyarakat apa sebetulnya masyarakat bawah banyak kesusahan. Betul. Itu PKI itu kok bukan PKI, komunis itu Akan tumbuh. paham komunis akan tumbuh. Akan tumbuh. Berarti bangsa ini, negara ini harus maju, rakyatnya harus makmur, harus sejahtera agar komunis tidak bisa tumbuh itu Bang ya. Iya. Intinya itu kan. Intinya itu. Jadi daripada kita melarang segala macam paham dengan tindakan-tindakan yang apa disebutnya sebagai provokatif terhadap hal-hal yang berbau komunis, lebih baik kita meningkatkan Iya, perekonomian, kesejahteraan betul. masyarakat. Betul. Karena dengan masyarakat yang maju, dengan masyarakat yang ekonominya kuat, itu paham komunis itu otomatis akan mati. Iya, tidak akan bisa tumbuh. Iya, contohnya banyak kan. Kita dulu tahun 65 ketika kejadian pembantaian di sini tahun 65 itu kondisi masyarakat wah sangat menyedihkan. Kita saya cerita keluarga saya ya. Saya di rumah itu dalam kondisi kan keluarga lumayan jadi inilah istilahnya kalau zaman sekarang camat. Tahun 65 orang tua kan camat. Itu makanya jagung. Itu camat. Camat apalagi sekelas rakyat biasa, kelas bawah itu kan. Orang seorang camat aja itu tahun 65 itu makannya jagung. Apalagi kelas bawah. Jadi ketika tahun 65 PKI sampai nomor urut 4 sampai banyak simpatisannya itu karena perekonomian masyarakat itu lemah. Jadi apa sebenarnya paham komunis itu subur tumbuh. Begitu pengawan. Jadi intinya kalau masyarakat atau rakyat lapar, mudah disulut emosinya, mudah diprovokasi, itu intinya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya kan paham komunis itu hanya memanfaatkan momentum, nah gitu. Betul. Coba di seluruh dunia, misalnya kita contohkan di Cina, di mana lagi Vietnam, di Irak, di Turki, Mustafa Kamal, itu kan kondisi masyarakat di situ dalam kondisi yang ini ya, yang apa ibaratnya kacau lah. Makanya dia bisa dengan sebenarnya istilahnya kampanye. Mengkampanyekan hal-hal yang mimpi, seperti mimpi gitu, mimpi bahwa bila ikut saya nanti akan seperti ini dengan mengiming-iming sesuatu dengan seolah-olah kayak mimpi gitu, mimpi dia dibawa ke arah yang lebih baik. Kan gampang. Betul. Makanya zaman sekarang pun bila ingin menghilangkan paham seperti paham komunis, paham sosialis, itu tadi pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya, makmurkan
pendidikannya, kesehatannya, semuanya Bang ya. Iya. Itu. Dengan rakyat sejahtera, pendidikan maju, segala macam, tragedi semacam pembantaian 6 jenderal dan 1 perwira ini tidak bakal terjadi. Jadi, betul. Itu sebenarnya kuncinya Bang Wawan.